Bang, terkait katanya Ayu memiliki alat bukti baru. Mungkin apa sih yang disampaikan Ayu ke Abang? Ya, pada dasarnya klien saya mempunyai satu yang disebut-sebut oleh dirinya yang memang itu adalah dokumen ketika saat lampau itu 4 tahun yang lalu itu. Ketika itu memang ada yang namanya yang seperti disebut-sebut Ayu, ada perjanjian yang sudah ditandatangani oleh LM. Tadi saya diperlihatkan tanda tangannya di atas materai. Memang kita belum bisa mengotentifikasi apakah betul itu tanda tangan LM, tapi tertulis nama di bawahnya LM. Itu terkait apa, Pak? Karena belum dipegang dokumennya, kemungkinan besar kata klien saya itu dokumen yang disebut-sebut olehnya. Terkait misalnya Permasalahan antara mereka berdua. LM dengan RK. Itu permasalahannya apa, mengenai angka atau memberikan kayak nafkah untuk anak atau gimana? Saya kurang 86 yang jelas matematikanya ketika klien saya menyampaikan sesuatu, sebuah pernyataan itu didasarkan oleh bukti yang ada. Berarti itu indikasinya sebuah perjanjian antara LM dengan RK ya? Perjanjian. Yang jelas saya hanya melihat itu namanya LM saja. Bang Her, kemarin pengacara Lisa bilang nih nggak ada Ayu itu nggak punya kapasitas atau apapun terkait konflik ini, Bang. Gimana Bang menanggapinya? Semua sah berpendapat dengan apa yang sudah terjadi. Tapi ketika dikaitkan tentang sebuah peristiwa, klien saya berada di dalam peristiwa tersebut. Soal mereka bilang kalau ini masih ikut campur juga, mungkin nggak menutup kemungkinan mereka kan menempuh jalur hukum juga gitu tuh, Bang. Gimana tuh, Bang? Kalau menempuh jalur hukum itu adalah yang terbaik, karena saya sebagai praktisi hukum dan penggiat hukum menyarankan seluruh netizen untuk taat dengan hukum. Artinya ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, ketika memang ada dua pihak yang berseteru atau lebih, bagusnya diselesaikan secara hukum. Artinya ada indikasi nih pengacara LM yang baru ini bilang kalau si Ayu ini hanya nyari panggung atau pangsa atau gimana Bang? Bener gak tuh, Bang? Ini adalah dunia infotainment. Mungkin pengacaranya LM yang baru itu tidak mengerti definisinya infotainment itu bagaimana. Bang, perihal apa sih, pihak LM kan mengklaim kalau dia tuh udah nginep 3 hari yang di hotel sama RK itu. Gimana Bang Ayu sendiri udah mengetahui itu? Ya, artinya begini, pernyataan yang disampaikan dari kuasa hukumnya LM tentang 3 hari menginap bersama itu tidak diterangkan lebih lanjut. Tapi dari fakta-fakta tersebut, analoginya, ya saya juga menginap bersama-sama dengan mungkin satu isi hotel itu berapa ribu orang ya. Artinya itu tidak bersama-sama karena tidak disebutkan menginap itu menginap yang bagaimana. Artinya memang yang jelas yang saya dapat fakta dari klien saya adalah bertemu hanya 1 kali. Bang, ini kan si LM sempat menyinggung bahwa AA dianggap Ayaulia dianggap punya hubungan lebih dulu dengan Pak RK gitu. Udah ada tanggapan sendiri maksudnya dari Kak Ayu seperti apa? Yang jelas klien saya menegaskan dengan terang benderang kalau memang menuduh sesuatu itu harus dibuktikan. Artinya kalau memang ada buktinya, monggo dibuktikan. Berarti menantang balik LM untuk membuktikan omongan itu ya Bang ya? Demikian omongan dari klien saya. Itu jatuhnya kayak tantangan atau masih terbuka sih Bang buat LM sendiri? Kalau saya pikir itu sebuah pernyataan yang cukup terang benderang ya. Artinya apapun itu ceritanya nggak bisa dibantah bahwa klien saya
ada dalam peristiwa tersebut. Artinya merasa tercoreng sampai akhirnya mau berniat untuk memperkarakan ini ke ranah hukum, karena ini kan sebuah tuduhan yang mencoreng nama baiknya gitu. Begini, kalau namanya soal hukum, semua warga negara Indonesia wajib menempuh dalam penyelesaian masalah di bawah panji-panji hukum. Tidak boleh diselesaikan dengan main hakim sendiri. Nah, ini saya peringatkan ke para netizen, jangan pernah main hakim sendiri. Karena kenapa? Main hakim sendiri itu melanggar hukum. Sehingga seluruh kaidah hukum yang ada, ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, harus diselesaikan secara hukum. Sudah ada mungkin pikiran ke sana atau baru sekedar peringatan aja ke LM untuk membuktikan omongannya, Bang? Saya rasa kalau kita membuktikan telur atau ayam, kita nggak perlu bantah-bantahan lah, itu capek. Bang, perihal terkait RK katanya di presen kemarin kan sempat menafkahi ya, tapi 8 bulan terakhir ini katanya tidak menafkahi. Mungkin dari pihak abang dari Ayu sendiri gimana Bang? Kalau namanya perbuatan yang dilakukan di luar klien saya nggak bisa komentar. Karena itu kan ada ranahnya lawyernya RK. Tapi di Bang, berarti AA saksi kunci juga bisa dikatakan seperti itu Bang, antara hubungan gelap ini Bang? Kalau saya pikir kalau namanya dia sebagai saksi, karena yang mengetahui, yang mengalami langsung, yang mengetahui langsung, saya pikir tidak bisa ditepikan fakta tersebut. Sejauh ini udah ada serangan-serangan ke Ayu belum sih, Bang? Mungkin karena dia ikut campur gitu, entah buzzer atau bahkan ancaman gitu. Yang jelas klien saya adalah orang yang taat hukum. Dia tunduk pada aturan yang ada, sehingga dia akan menepati segala aturan hukum yang ada. Ada serangan-serangan itu, Bang? Belum ada informasi. tapi kenapa Bang dari pihak Lisa terus menantang untuk tes DNA? Kalau menurut saya, seperti saya komentar soal tes DNA yang sebelum-sebelumnya, tes DNA di Indonesia ini memang unik. Karena kenapa? Dia harus ada perintah pengadilan. Karena kenapa? Tidak ada PMK. PMK itu Peraturan Menteri Kesehatan. Tidak ada peraturan pemerintah ataupun undang-undang di bawahnya yang mengatur ketika ingin membuktikan sebuah keturunan itu harus dibuktikan dengan tes DNA dengan metodologi sedemikian. Tidak ada aturan tertulisnya begitu. Yang ada adalah ketika dia ingin membuktikan bahwa memang ini adalah keturunannya, dia mengajukan ke majelis hakim atau ke minta penetapan ke hakim. Nah, akibatnya segala metodologi itu akan menjadi, kalau kata Bang Hotman, ya agak unik lah di Indonesia. Bisa diatur-atur lah hasilnya dan segala macam. Inilah yang makanya saya menyerukan ke pemerintahan yang baru dan ke DPR RI yang baru bahwa hal-hal yang sedemikian yang mengatur hajat hidup orang banyak ini tolong diatur. Karena kenapa? DNA ini sudah menjadi satu ketetapan ketika MK itu menetapkan di perkaranya Majica Mukhtar. Artinya anak di luar nikah itu akan mendapatkan haknya sama dengan hak anak kandung yang dalam hubungan nikah. Itu clear. Ada hukumnya yang terbit di situ, norma baru. Nah, aturan lanjutannya nggak ada. Nah, saya pikir anggota DPR RI kita yang terhormat mestinya bikin norma ini dibakukan dong yang jelas supaya tidak rancu di masyarakat hukum di Indonesia ini. Bang, tapi pada akhirnya kasusnya Majica Mukhtar ini sendiri, Iqbal nggak dapat hak waris dari Murdiono karena dianggapnya tidak ada dalam catatan perdata. Itu juga berlaku juga mungkin? Nah, karena hukum Indonesia ada lagi aturan tambahannya. Hal itu tidak berlaku surut. Nah, jadi kalau nggak berlaku untuk sebelumnya, ini yang sebetulnya menjadi sebuah dilematis di Indonesia. Hukum tumpang tindih, kayak balapan, kayak angkot, lihat itu di Bogor, berhentinya di mana, trayeknya kemana, nggak jelas. Artinya kepastian hukum di Indonesia itu mesti clear and clear. Karena tidak ada lagi cara lain di dunia, apalagi sudah dibuktikan ada gonjang-ganjing perang tarif sama Trump.
kepastian hukum Indonesia ini jadi taruhannya. Dia kalau tidak dibenahi, makin nggak karuan gitu. Bang Her, kan AA juga kenal kedua belah pihak Bang ya. Tapi statement yang dikeluarkan ini lebih menguntungkan kemana Bang menurut Abang Bang? Ke LM atau ke RK Bang? Yang jelas permasalahan internal wajib diselesaikan musyawarah mufakat dulu. Ketika memang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, jalur hukum akan menjadi jawabannya. Tapi ingat, menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak, maksudnya niatnya AA sendiri berkomentar itu apa Bang menurut Abang Bang? Karena dia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah peristiwa yang diceritakan oleh LM. Mau nggak mau, dia harus bercerita. Diluruskan. Enggak, dia harus bercerita saja. Dia mau cari panggung atau mau cari apa, this is infotainment, man. Wake up. Terkait AA yang mengatakan LM jualan kue apem tuh gimana Bang? Wah, itu tuduhan yang sangat luar biasa ya. Artinya begini, tidak bisa dibantah yang namanya kejadian tersebut tanpa ada asal muasalnya. Kita harus di backtrack historinya, dia siapa, asbabun nuzulnya gimana, apakah betul, apakah tidak betul. Kalau tidak betul, laporin aja klien saya, pusing amat. Bang, biasanya kalau ini pandangan awam ya, seseorang merasa terjepit kemudian dia meminta pengacara untuk menjadi jubir. Nah, ini kepentingan Ayu Aulia sendiri mengutus ada pengacara, apakah dia merasa akan dilaporkankah atau dia merasa ada serangan seperti apa gitu Bang? Ayu Aulia ini bukan kali pertama menunjuk saya. Sebelumnya perkara yang di Jakarta Selatan sebelum dipegang sama Sunan Kalijaga itu kantor saya dulu. Artinya begini, semua orang yang bermasalah itu berhak menunjuk kuasa hukumnya. Jangan main hakim sendiri. Artinya, para netizen yang budiman di rumah, kalau nggak tahu hukum, jangan main hakim sendiri. Tunjuk pengacara. Karena Anda itu nggak belajar hukum. Anda harus tanya yang ahli. Berarti untuk jadi sekaligus jadi jubir Ayu untuk ngasih tahu ke netizen mungkin seperti apa urut saja seperti ya Bang? Yang jelas, inilah edukasi soal hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Perkara ini menarik karena ada DNA, ada yang isu namanya perselingkuhan, ada yang isu namanya perzinahan, ada yang isu yang namanya tadi jualan kue apem, ya kan? Seru ini. Inilah makanya edukasi terbaik yang ada di Indonesia adalah melalui media. Viral atau tidak viral, ini edukasi terbaik. Akhir Bang, berarti sejauh apa nih Bang Ayu ingin terus ada di dalam lingkaran keduanya Bang sampai mereka terbukti kah atau gimana Bang? Yang jelas, memang tadi final statementnya adalah kalau memang bisa diselesaikan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kenapa? Menang jadi arang, kalah jadi arang. Oh, sorry Bang, menyambung tadi yang soal tes DNA ya Bang. Kalau di negara ini kan harus ada hukum dulu ya Bang, ikut terlibat di situ kan ya. Dalam artian berarti di sini kan merugikan pastinya pihak yang memang membutuhkan kepastian gitu loh. Dan Abang tadi bilang ada ini harus terlibatnya dari Kementerian Kesehatan ya. Oke. Bisa gak Bang kira-kira untuk diubah seperti itu? Karena kalau seperti ini kan jadi membuat kerugian pasti salah satu pihak. Yang jelas inilah di Indonesia, sebuah kepastian itu jadi sebuah barang langka. Karena tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang ada itu mengakibatkan ketidakpastian yang nyata. Nah, padahal di luar negeri sendiri, tes DNA itu sudah clear. Karena teknologinya sudah ada, prosedurnya sudah clear, jadi swasta pun sudah bisa membuktikan anak siapa ini dengan tes DNA yang ada di luar negeri ya, dan diakui oleh pemerintah. Tapi di Indonesia, tunggu dulu. Nah, kata Bang Hotman jelas kan, tunggu dulu. Negeri ini bisa diatur apa aja. Oke, itu rumit ya Bang kalau kayak gitu ya Bang. Ya, makanya kita harus membuka mata dan sadar bahwa sebetulnya separah inilah negeri kita. Oke, sip.
Terima kasih.